Mas, tuntutannya apa saja, Mas? Tuntutannya pertama adalah dipekerjakan kembali saudara Isnani yang telah dilarang bekerja. Itu satu. Nomor dua, dilaksanakan perundingan tentang mekanisme dan tata cara terkait pensiun ataupun pensiun dini. Nomor tiga, dibayarkan kekurangan upah dan upah lembur pekerja yang sebelumnya belum dibayar UMK. Jadi di sini ada beberapa pelanggaran normatif terkait belum dibayar UMK. Jadi teman-teman bekerja itu selama ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, tapi gajinya belum UMK. Baru kemarin ketika kita laporkan itu baru di UMK kan, itu di Oktober. Tapi kita di sini menuntut UMK-nya sebelum beberapa tahun yang kemarin itu kita minta gitu loh. Karena terkait beberapa bulan ini kan baru ada ini perundingan itu baru pertama kali gitu loh. Jadi dari UMK tersebut kita laporkan bahwa belum dibayar UMK selama 5 tahun ini kita minta. Kenapa? Perusahaan ini saat ini kan susah Mas untuk ketemu itu. Mogok hari ini itu terkait ada salah satu pekerja yang dipensiunkan, tapi kita belum ada perundingan apa-apa terkait pensiun. Jadi kita belum pernah membahas soal mekanisme. Kan mekanisme pensiun kan kita belum pernah berunding terkait mekanisme. Kita kesusahan karena HRD saat ini tidak memberikan keleluasaan untuk bertemu. Jadi susah. Padahal ini kan masalah sepele Mas. Kalau mekanisme pensiun kita bisa duduk bersama itu kan lebih mudah. Tapi sampai detik ini pihak perusahaan sampai kami melakukan mogok izin kami 5 hari, hari keempat ini pihak perusahaan sama sekali tidak mau menemui. Kemarin tuh pernah terjadi begini Mas, sebetulnya permasalahan awal dari perundingan ya. Dari situ ada satu permasalahan yang saat ini kita dilaporkan polisi. Pelapornya adalah dugaan penganiayaan, padahal di situ tidak ada. Sama sekali tidak ada penganiayaan. Awal dari teguran soal video, soal itu kan saya menegur kayak gitu, tapi dari anak buah HRD tersebut itu melakukan reaksi yang tidak enak gitu loh. Maka dari itu terjadilah argumentasi tersebut dari pihak manajemen atau PDAD melaporkan bahwa itu ada pemukulan. Padahal tidak ada. Jadi dia melaporkan dugaan penganiayaan. Tapi di sini tidak ada sama sekali penganiayaan. Ini kasusnya masih ke ranah penyidikan. Aksi seperti ini sudah berapa kali dilakukan? Ini baru kita izin mogok 5 hari kerja mulai tanggal 20 sampai tanggal 25. Sampai detik ini pihak perusahaan tidak mau menemui. Kalau aksinya baru hari ini, karena tadi kita sudah ketemu sama pihak Disnaker dan pengawas terkait pelanggaran pensiun dan minta kekurangan upah. Tadi sudah ada perundingan, nanti akan terus lebih lanjut. Harapannya ya hari ini kita bisa ketemu, Mas. Bisa ketemu sama HRD ataupun pemilik perusahaan. Harapannya seperti itu. Kalau belum terpenuhi harapan itu? Kita akan melakukan mogok sampai hari Sabtu. Ini yang jelas kita mendapat tembusan. Mau ada permintaan untuk pendampingan penyelesaian hak-hak pekerja. Tapi setelah koordinasi dengan instansi terkait, Disnaker Kabupaten Malang, juga dengan aparat kepolisian, kita menindaklanjutinya di lokasi perusahaan. Nah, ternyata dari hasil apa yang disampaikan oleh teman-teman, ada yang disampaikan ada yang normatif, juga ada yang kepentingan. Tapi dari apa yang disampaikan hak normatif, kita dari pengawasan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur ya meminta harus dilengkapi, harus jelas, jadi harus dengan data-data. Ya, mungkin dari data-data itu kita akan menindaklanjutinya untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kita ini pengawas ketenagakerjaan, apa yang menjadi informasi atau pengaduan dari masyarakat, pimpinan sudah memberikan suatu pernyataan harus diselesaikan sesuai peraturan yang ada. Nah, ini tadi
dari karyawan yang diwakili dari Serikat SPBI. Nah, kalau yang solusi hari ini, karena dari manajemen tidak ada, kita pun tadi bersama tim langsung menemui manajemen. Ternyata dari security sudah disampaikan kalau perusahaannya libur. Ya, sehingga kita pun juga tidak bisa masuk ke kantornya. Ya, terus kedua, kita terima kasih ya kepada teman-teman pekerja, ya, teman-teman aparat kepolisian dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Teman-teman ini tidak jadi melaksanakan sesuai rencananya, yaitu melaksanakan konvoi ke kantor pengawasan ketenagakerjaan Korwil 2 di BLK Singosari maupun ke kantor Disnaker Kabupaten di Kepanjen. Terkait dengan aksi ini, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya hampir 7 tahun jadi Kadisnaker mempunyai misi, salah satunya adalah menjaga hubungan industrial, hubungan antara pemberi kerja yang diwakili oleh manajemen dengan pekerja yang diwakili oleh PUK atau Serikat Pekerja atau paguyuban, itu adalah aman, lancar, kondusif, dan produktif. Sehingga apa? Kondisi yang demikian ini harus saya jaga, sehingga mampu menarik iklim investasi atau investor menanamkan investasinya di dalam Kabupaten Malang. Terkandung maksud, dengan investasi masuk maka membuka kesempatan kerja. Dengan kesempatan kerja yang banyak diterima, dibutuhkan, maka mengurangi pengangguran. Dengan berkurangnya pengangguran, maka masyarakat akan sejahtera. Dengan sejahtera, maka harapannya kemiskinan ekstrim bisa berkurang, gitu ya. Nah, terkait aksi ini, saya jemput bola. Begitu dia mau mengadukan ke persoalan-persoalan ketenaga kerjaan yang bersifat normatif, seperti diantaranya adalah pemberian UMK di bawah UMK, itu harus ke pengawasan Disnaker Transprovinsi yang ada di BLK. Maka kami jemput bola. Saya ajak teman-teman pengawasan datang ke situ, cukup di situ aja sehingga tidak ada pergerakan massa. Ini sesuai dengan koordinasi dari pihak aparat keamanan, yaitu dalam hal ini Polsek maupun Polres, untuk menjaga iklim yang kondusif, kamtipasnya kondusif menjelang pemilu ini. Sehingga kita semuanya berkumpul di situ untuk menerima saudara-saudara pekerja yang tergabung dari pabrik S3 tadi yang tergabung dalam SPBI ini. Kita tampung aspirasinya, di mana aspirasinya itu adalah ingin difasilitasi dalam pertemuan bipartit agar terdapat penyelesaian yang elegan. Maka kami tadi jemput bola datang. Jadi SOP penanganan perselisihan hubungan industrial dalam dunia tenaga kerja itu ya. SOP-nya adalah perselisihan itu hendaknya diselesaikan secara bipartit. Karena bipartit itu tidak bisa dilaksanakan karena manajemen ataupun PUK yang tidak ketemu, maka kami hadir sebagai wakil pemerintah untuk memberikan fasilitasi pertemuan ini. Makanya saya tadi hadir untuk memfasilitasi pertemuan itu, pertemuan bipartit itu. Namun sayangnya pihak manajemen lagi tidak ada di tempat. Sehingga sesuai SOP maka kami mendorong Serikat Pekerja untuk melaporkan hal ini kepada Disnaker, sehingga itu dipakai langkah Disnaker untuk memfasilitasi bipartit maupun memediasi secara tripartit. Seandainya itu langkah hukum itu tidak ketemu sesuai SOP, maka Disnaker mempunyai kewenangan mengeluarkan anjuran yang diberikan kepada kedua belah pihak. Apabila salah satu menolaknya, bisa dilanjutkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Sidoarjo. Harapan kami, ya, saya ini selalu menanamkan kepada teman-teman yang tergabung dalam forum komunikasi HRD maupun teman-teman yang tergabung dalam Serikat Buruh dan Serikat Pekerja, agar hubungan manajemen dengan Serikat Pekerja yang ada di unit kerja di perusahaan itu jangan bersifat oposisi, tapi bersifat partnership.
sehingga segala embrio perselisihan itu bisa terselesaikan secara elegan. Harapan kami seperti itu. Jadi personil yang dilibatkan dari Polres Malang dan Polsek itu semuanya 35 personil untuk pengamanan penyampaian aspirasi ini. Ini tadi tidak ada kendala apapun kaitannya dengan aksi yang dilakukan? Oh tidak ada, kita bersyukur teman-teman dari karyawan kooperatif mau menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan. Tidak ada gejolak? Tidak ada gejolak sama sekali. Tadi dari jam 7 mereka titik kumpul sampai ini tadi. Hanya penyampaian di sini, kemarin kita koordinasi dengan Kadisnaker dan dari pengawas provinsi mereka mau datang. Demi masyarakat yang luas biar tidak mengganggu jalan raya.